Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah. Kita sering marah-marah. Marah-marah itu sebenarnya sumbernya dari mana sih? Yuk kita lihat penjelasan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nabi kita Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ghadaba minasyaiton. Sesungguhnya marah itu dari syaitan. Wa syaitanu khuliqa minan nari, dan setan itu diciptakan dari api. Wa innama tadfa'un naru bil ma'i, dan sesungguhnya api hanya bisa dipadamkan dengan air. Fa idza ghadaba ahadukum falyatawaddo, maka apabila seorang dari kamu sekalian marah, maka hendaklah ia berwudu. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah. Jadi dari sini kita sudah bisa memastikan bahwa yang namanya marah itu sumbernya dari syaitan. Dan syaitan itu kan diciptakan dari api. Dan api itu bisa padam dengan air. Artinya apa? Maka apabila kita marah, maka sebaiknya kita berwudu. Insyaallah kalau kita lagi marah terus kita wudu, insyaallah marah kita jadi hilang. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah. Jadi janganlah kita suka marah-marah. Kalau marah jangan lupa berwudu, karena dengan wudu insyaallah marah jadi hilang. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah. Pada dasarnya kita sebagai manusia tetap tidak mungkin kita tidak pernah marah. Pasti kita pernah marah. Karena memang sejatinya manusia itu suka yang namanya marah. Ya. Nabi kita Nabi Muhammad SAW beliau menjelaskan, Inna fikum, sesungguhnya di antara kamu sekalian, mayakunu, itu ada orang, syari al-ghadab, cepat marah, syari al-fa'i, cepat reda. Jadi memang manusia itu ada yang karakternya emosinya cepat, marahnya cepat. Tapi dia juga cepat reda. Langsung naik emosi, bla 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 bla. Tapi dalam jangkauan menit itu sudah reda. Ada yang begitu, pasti adalah, ya. Wa fikum, dan sesungguhnya di antara kalian, wa fikum, dan sesungguhnya di antara kamu sekalian, man itu ada orang, yakunu syari'al ghadab, cepat marah, bati al-fai'i, lambat reda. Jadi memang ada juga karakter orang itu marahnya cepat, emosinya cepat, apa aja langsung keluar. Tapi bati al-fai, redanya itu lama. Mungkin ini adalah karakter orang yang pendendam. Jadi butuh waktu untuk reda. Bisa 1 bulan, bisa 2 bulan, bisa 3 bulan. Juga mungkin butuh waktu 1 tahun supaya marahnya itu hilang. Masya Allah. Fa khairukum, maka yang terbaik di antara kamu sekalian, mayyakunu,
itu orang batial ghadab yang tidak cepat marah, sari'al fai'i cepat reda. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang terbaik itu bukan orang yang tidak pernah marah. Orang yang terbaik itu adalah orang yang tidak cepat marah, tapi walaupun marah cepat reda. Itulah orang yang terbaik. Walau dihina, dicaci, dimaki, dia tidak pernah marah. Tapi walaupun marah, marahnya itu cepat reda. Itulah orang yang terbaik. Masya Allah. Wa syarrukum, dan yang terburuk di antara kamu sekalian, man kana syari'al ghadab, ialah orang yang cepat marah, bati al fai'i, dan tidak cepat reda, dan tidak cepat reda. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah, dan inilah orang yang paling jelek. Jadi orang yang paling jelek itu adalah orang yang emosinya cepat, ya. Emosinya cepat, marah-marah cepat, tapi bati al-fai'i, marahnya itu tidak cepat reda. Itulah orang yang paling jelek. Masya Allah. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah, jadi pada dasarnya kita tidak lepas daripada marah. Yang namanya orang pasti punya marah. Dan yang paling penting, walaupun kita marah, marahnya itu cepat reda. Tujuannya apa? Supaya kita menjadi orang yang terbaik. Jangan sampai kita itu kalau marah lama gitu, sebulan, 2 bulan, bahkan sampai tahunan. Jadi enggak berhenti itu marahnya. Mungkin itu jiwanya jiwa pendendam. Janganlah kita menjadi orang yang pendendam. Janganlah kita kalau marah tuh lama. Karena apa? Karena kalau marah itu redanya lama. Kalau marah itu redanya lama, maka kita akan menjadi orang yang paling buruk. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dari apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf dan mohon maklum. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.